Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Kali ini saya udah masak dari pagi ya Mak. Ini udah jadi, ini sambal goreng kentang, ati ampela. Terus juga saya udah jadi ini telur dadar iris tipis. Ini dalam rangka ada syukuran kecil-kecilan ya Mak. Jadi tanggal 30 Desember kemarin, tepatnya hari Jumat. Kebetulan hari kelahiran saya, jadi ya ada sedikit lah ya makanan ekstra untuk orang di rumah, dan ada juga nanti tamu, ya kakak saya aja sama keponakan saya aja sih ya, mampir ke rumah. Syukurannya karena udah nggak ada papa saya, jadi sekarang didoakan oleh yang dituakan oleh kakak saya. Nah jadi tahun lalu, sebenarnya hampir 2 tahun lalu ya Mak, saya pernah bikin nasi kuning juga waktu papa saya masih ada. Itu toppingnya tempe orek, terus ada ayam goreng biasa ya, terus ada juga mie goreng. Sekarang diganti mie goreng jadi bihun, kemudian tempe oreknya saya ganti aja sama sambal goreng kentang ati ampela, jadi biar ada bedanya gitu ya. Biasanya juga telur balado, ini sekarang telurnya di dadar iris tipis. Jadi lumayan lah ya buat nambah-nambah lauk nasi kuningnya. Walaupun saya nggak sempat masak sambal, tapi sambal kentangnya udah ada pedes-pedesnya. Habis maghrib di rumah, terus rencananya memang dari siang saya udah kasih tahu ya kalau misalnya nanti malam itu nggak makan di rumah, jadi makan di luar. Ya saya kepengen ada beda suasana aja supaya lebih kerasa gitu ya ulang tahunnya. Ya nggak juga ya Mak, ini sebenarnya curi-curi waktu saya supaya istirahat juga. Saya juga kepengen kan makan makanan yang dimasakin sama orang lain. Jadi ya udah, daripada bingung-bingung pilih sana pilih sini, dan tempatnya juga gede di sini jadi lebih enak aja. Kebetulan pas kami datang di sini tempatnya belum rame. Jadi sangat lowong, masih enak banget. Karena tadi siang udah makan nasi kuning dan teman-temannya, jadi kalau makan malam saya juga selalu pilih menu yang ya asal syarat kenyang aja gitu ya Mbak. Jadi nggak terlalu berat makannya. Jadi ya kami putuskan untuk makan di sini. Keesokan harinya, tepatnya pada saat makan siang, ini adalah acara makan siang terpaling super dadakan. Jadi ceritanya saudara-saudara ipar saya ini ke rumah, dan saya tercetus ide aja untuk ngajak mereka juga makan siang bareng. Karena ini jarang banget terjadi ya Mak, yang satu tuh di luar kota, yang satu lagi jauh. Sebenarnya ada lagi satu kakak ipar saya tapi lagi ada acara, jadi ya nggak bisa ikut ngumpul. Tapi ini Masya Allah banget, alhamdulillah, biasanya yang gak direncanain tuh malah Allah izinkan gitu ya untuk terjadi. Jadi yang biasanya udah direncanain malah suka gagal aja. Tapi ini yang malah bikin saya Masya Allah super happy banget ya bisa ngumpul sama keluarga. Ya maklum ya Mak, karena saya kan nggak ada orang tua lagi ya, kakak saya juga jauh di luar kota. Sedangkan keluarga besar dari papa mama saya juga nggak ada di sini. Jadi ya hanya dengan keluarga suami lah sekarang saya bisa ngumpul di satu kota. Tapi ya ini udah alhamdulillah banget, pokoknya berasa happy banget. Selesai makan siang, mampir dulu ke toko buku. Ini atas permintaan ponakan dan anak saya juga nih, lagi pengen cari-cari buku bacaan. Pas saya lihat referensi bukunya yang mereka baca, itu ya ampun ternyata agak-agak berat gitu ya temanya. Dulu zaman saya masih sekolah, masih SMP gitu, bacaannya masih yang fun-fun aja gitu. Baca komik, serial cantik, terus baca kayak komik-komik lupus gitu ya Mak. Ada nggak yang suka baca juga serial cantik dan lupus kayak saya nih zaman dulu? Aduh ketahuan ya umurnya. Nah
Sekarang serial cantiknya itu komiknya masih ada di rumah ya Mak, di rumah saya masih bagus, masih sangat bisa dibaca. Tapi zaman dulu harganya itu masih saya alamin itu sekitar 6.000 atau 7.000-an gitu ya, 7.500. Saya masih ngalamin naik lagi ke 9.500. Komik Doraemon tuh pernah nyampe ya 9.500 saya pernah beli. Terus sampai situ saya nggak tahu deh tuh gimana perkembangan harga komik ya. Pada saat saya ke toko buku kemarin itu ternyata komik sudah ada di harga 45.000. Kalau buku yang anak saya beli itu tentang hidup sederhana, aduh bukan mentang-mentang ibunya suka ngomongin hidup sederhana, enggak ya, tapi dia milih sendiri, dia kekeh pada saat saya bilang, aduh ini berat banget temanya, nggak usah dibaca dulu Pak. Karena kan di dalam buku itu udah pasti bahasanya itu yang pakai bahasa Indonesia baku, yang baik dan benar gitu kan ya. Pasti nanti dia banyak pertanyaan banget tuh, banyak banget kalimat-kalimat yang sebetulnya dia belum paham. Nah itu yang dimaksudkan saya, mungkin temanya terlalu berat. Dan buku itu yang anak saya beli itu harganya 68.000 ya Mak. Jadi ya cukup lah menguras kantong sebenarnya untuk jajan-jajan buku zaman sekarang. Tapi yang namanya ilmu memang mahal, makanya buku juga pada mahal. Pas di lorong K-pop kayak gini, buku-bukunya masih yang lama nih Mak. Aduh saya nyari inceran saya kok nggak ada. EXO yang baru nggak ada, NCT yang baru nggak ada. Aduh jadi ya udahlah, tandanya nggak usah jajan buku dulu ya. Tapi kalau zaman dulu, zamannya saya masih sekolah, baca-bacaan seperti ini udah pasti saya sikat abis ya Mak, udah pasti diborong karena ya informasi saat itu ya hanya dari media cetak aja. Bukan kayak sekarang bisa dari mana-mana, dari medsos, kita udah bisa follow akun idola kita ataupun stalking gitu ya. Zaman dulu mah boro-boro kan, semuanya informasi cuman ada dari media cetak, terutama informasi tentang hiburan. Ada sih dari televisi ya, tapi kan memang informasinya itu masih terbatas. Dan kalau novel udah pasti itu udah di atas 100 ribuan gitu ya, apalagi yang tebel-tebel udah pasti deh itu mah. Kalau enggak kolektor ataupun misalnya yang novel mania banget itu pasti mikir 2 kali sih untuk beli novel ya. Dan kembali lagi juga kepada minat baca masing-masing kita. Kalau saya minat baca masih ada, tapi waktu yang gak ada ya Mak. Aduh, ini bukannya sok sibuk nih, karena udah jadi emak-emak tuh gimana gitu. Kayaknya kalau ada waktu mendingan istirahat atau ya menghibur diri nonton drakor itu udah cukup gitu ya. Kalau baca lagi tuh kayaknya butuh waktu tambahan lagi. Mungkin ada waktu atau hari setelah hari Minggu sebelum hari Senin, nah itu kayaknya cukup ya untuk kita baca buku. Masih ada minat baca-baca, ya sementara itu ya hanya baca melalui internet aja dan membaca yang kita butuhkan aja sementara ini, itu kalau saya. Tapi kalau untuk anak-anak yang masih banyak waktu, ini sangat-sangat direkomendasikan. Supaya apa? Supaya gadget time-nya itu berkurang dan pengetahuan mereka tetap bisa bertambah, asalkan membacanya betul-betul dari diri mereka sendiri. Karena memang kadang membeli buku atau ke toko buku juga suka ada tren sendiri ya Mak. Jadi kadang lagi trennya beli buku atau baca buku, pada ngikutin gitu ya teman-temannya. Padahal mereka sebetulnya malah buang-buang uang karena bukunya tidak dibaca. Dan untuk anak-anak yang udah punya minat baca, semoga kita bisa pupuk terus minat baca mereka. Yang kita bisa lakukan adalah menambah budget untuk beli buku. Nah kita kalau misalnya udah rutin anak-anak mau beli buku, mau gak mau budget harus disiapkan. Ataupun ajarkan anak kita untuk menabung agar bisa membeli buku incerannya di toko buku. Malam harinya saya nggak masak ya Mak, karena capek nih udah jalan-jalan dan ya namanya juga lagi ngerasain liburan gitu ya. Saya juga pengen libur dong. Jadi makan malamnya ini kebetulan udah disiapin dari hari sebelumnya, udah siap waktu nanti pada saat mau dimakan. Jadi ada steamboat ya, sederhana lah ya. Ini jauh lebih murah dibandingkan kalau kita pergi ke restoran steamboat atau suki-suki kayak gitu. Dan kalau masak sendiri kayak gini saya kan enak ya Mak, jadi nggak perlu masak untuk rame-rame.
Untuk bumbu kuah steamboatnya sudah ada dari sananya ya Mak, kuah dashi gitu. Terus saya tambahin beli terpisah bumbu tom yum, tapi saya kurang suka sama rasanya. Jadi saya tambahin lagi itu ada jeruk limau sama racikan bumbu dari saya, jadi lebih gimana gitu rasanya ya. Pokoknya saya kurang suka deh sama bumbu yang itu. Tapi ya lumayan membantu karena saya nggak perlu masak-masak atau nyiapin bumbu lagi. Jadi ya ala kadarnya, bener-bener ala kadarnya. Terima kasih banget udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan videonya masih bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye, Mak.